saya Nesa Lustianti dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview artikel sebagai salah satu syarat untuk memenuhi ulangan akhir semester 7 mata kuliah Seminar Penelitian Akuntansi dosen pengampu Bapak Ari Eksandi SE MAKT. Langsung saja kita simak reviewnya. Baik, langsung saja kita review artikel tentang keunggulan kompetitif hijau sedang, kinerja lingkungan, citra perusahaan, dan kinerja sosial perusahaan tentang kinerja ekonomi. Di mana kita akan bahas satu persatu, yaitu mengenai apakah yang menjadi motivasi atau isu research gap, fenomena yang sedang terjadi yang memicu penelitian ini dilakukan, di mana motivasi atau isunya di era ekonomi pasar ini kita mengetahui saat ini selalu menuntut terwujudnya kinerja ekonomi yang baik, ekonomi yang kondisinya tidak hanya menuntut terciptanya karena ekonomi tersebut tuh hanya menguntungkan bagi perusahaan, tetapi juga bisa dibarengi dengan tindakan atau kinerja ekonomi yang etis. Nah, sehingga tuntutan kinerja ekonomi ini sebagai implikasi terwujudnya kegiatan industri sebagai interaksi yang harmonis, yang etis bagi pemangku kepentingan atau stakeholder, pemegang saham, atau pebisnis itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kinerja ekonomi itu sangatlah penting bagi suatu perusahaan besar, di mana bisnisnya, kinerja ekonominya itu menjadi penilaian terhadap perusahaan tersebut, seberapa suksesnya, seberapa majunya dan berkembangnya perusahaan tersebut. Nah, lalu untuk fenomena di dalam upaya untuk mengetahui kinerja ekonomi ini, perusahaan yang tepat ada banyak teknik pengukurannya, pengukuran tentang kinerjanya, kinerja ekonomi yang telah dibuat atau yang digunakan oleh pemilik modal, manajer perusahaan, atau mungkin salah satunya dengan mengetahui kinerja perusahaan itu dengan menganalisis kondisi keuangan suatu perusahaan itu sendiri, di mana tercermin dari rasio-rasio yang digunakan di dalam suatu perusahaan. Namun era ekonomi ini dalam pasar saat ini menuntut terjadinya kinerja ekonomi yang baik, kondisinya yang tidak hanya menuntut terciptanya keuntungan bagi perusahaan saja. Nah, untuk kritiknya di sini peneliti tidak cukup jelas dalam memaparkan fenomenanya. Isi fenomenanya secara jelas, seharusnya si peneliti menyantumkan fenomena di bagian pendahuluan atau di awal penelitian tersebut. Nah, selanjutnya research gap. Apa sih yang ada research gap di dalam penelitian ini? Yaitu ada beberapa, yaitu pertama, pengaruh kinerja lingkungan terhadap kinerja ekonomi, di mana kinerja lingkungan itu sangat berpengaruh sekali terhadap kinerja ekonomi, yang dimana disebabkan oleh misalkan adanya standar keamanan dalam menekankan biaya hidup, suatu kerusakan lingkungan dalam peluang atau memperoleh pasar baru. Kedua, pengaruh citra perusahaan terhadap kinerja ekonomi, di mana suatu citra perusahaan ini diawali dengan persepsi masyarakat terhadap perusahaan itu sendiri, kegiatan yang dilakukan, mungkin dengan cara membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu, sehingga menyatakan bahwa citra perusahaan ini baik, citra perusahaan ini buruk. Nah, selanjutnya yaitu ada pengaruh kinerja sosial perusahaan terhadap kinerja ekonomi, di mana seiring berjalannya waktu, kita tahu peran perusahaan dalam hal tanggung jawab suatu perusahaan, tanggung jawab sosialnya sekarang cukup penting untuk dipertimbangkan. Ada beberapa perusahaan yang mulai membayar dan memperhatikan dampak dari perusahaan itu, mungkin dari kegiatan usahanya, bagaimana menyatakan bahwa investasi dalam kinerja sosial ini sangatlah penting dan bersifat jangka panjang. Selanjutnya ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau terhadap kinerja ekonomi, di mana pengelolaan lingkungan itu sangatlah penting dalam organisasi dan menjadi bagian penting dalam memanajemen bisnis.
Selanjutnya ada pengaruh keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kerja terhadap kinerja ekonomi, di mana kinerja lingkungan yang baik itu mencapai atau yang ada didukung oleh pengelolaan lingkungan, di mana memunculkan inovasi hijau atau dilakukan oleh suatu perusahaan. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa keunggulan dari kompetitif ini memberikan pengaruh yang baik terhadap lingkungan yang ada, lingkungan di sekitar, sehingga kita juga dapat mempengaruhi kinerja ekonomi suatu perusahaan dan mendapat citra yang baik. Nah, selanjutnya ada juga pengaruh keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan performa ekonomi atau kinerja ekonomi. Di sini, suatu perusahaan artinya mampu menunjukkan keunggulan kinerja perusahaannya, menciptakan inovasi-inovasi baru, dengan mungkin secara otomatis dapat meningkatkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Selanjutnya ada pengaruh keunggulan kompetitif memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi, di mana manfaat pengelolaan lingkungan itu baik tentunya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga dapat dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan itu sendiri. Mungkin secara tidak langsung kemampuan perusahaan mengelola lingkungannya bagaimana yang dapat memberikan gambaran kinerja suatu perusahaan itu baik. Nah, lalu jelaskan artikel-artikel utama yang ada di dalam penelitian ini. Ada kinerja lingkungan itu merupakan kinerja perusahaan yang menciptakan lingkungan yang baik, yang membangun citra suatu perusahaan di mata pemangku kepentingan atau stakeholder, pemegang saham, atau pebisnis itu sendiri, yang menjadi salah satu pentingnya bagi suatu calon investor agar mau berinvestasi dan memberikan informasi tentang sosial dan lingkungan di dalam perusahaan itu sendiri. Itu menurut Prabandi dan Suryanawa 2014. Nah, selanjutnya itu ada corporate image, diawali dengan persepsi masyarakat terhadap kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan membentuk persepsi pelanggan dari waktu ke waktu. Ada menurut Hart, MC William, dan Siegel, yaitu menyatakan untuk grand competitive advance ini sebagai suatu kondisi di mana suatu perusahaan menduduki beberapa kondisi dalam pengelolaan lingkungan atau inovasi hijaunya dengan memberikan manfaat atau berlangsung berkelanjutan dalam strategi lingkungan dalam mencapai kinerja ekonomi yang baik. Nah, apa sih yang menjadi kebaruan atau novelty di dalam penelitian ini? Dengan melihat kinerja ekonomi ini yang baik, kita memberikan gambaran bagaimana sih keberhasilan suatu perusahaan yang baik, yang jelas dalam suatu perusahaan ini dalam upaya untuk meningkatkan kinerja ekonomi. Mungkin bisa menggunakan pengukuran yang tepat. Banyak teknik pengukuran kinerja ekonomi yang dibuat dan digunakan oleh si pemilik modal untuk menganalisis keuangan, kondisi keuangannya tercermin dari rasio keuangannya. Mungkin kinerja lingkungan juga mempengaruhi, karena kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan baik bagaimana sih dengan cara kita membangun citra baik itu di mata pemangku kepentingan. Selain itu juga di dalam stakeholder atau pemegang saham, atau bisa juga dengan pebisnis atau dengan masyarakat sekitar, sehingga calon investor mau untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Nah, untuk kritiknya, peneliti tidak menyantumkan novelty kebaruannya pada penelitian ini yang diteliti. Jadi, untuk hasil novelty itu sendiri berdasarkan hasil reviewer. Nah, untuk ada tidak sih research question atau perumusan masalah dalam penelitian ini? Tentunya ada, yaitu pertama ada apakah environmental performance itu mempengaruhi potensi ekonomi performance? Kedua, apakah corporate image mempengaruhi potensi ekonomi performance? Ketiga, apakah corporate social performance mempengaruhi potensi ekonomi performance? Keempat, apakah grand competitive advance mempengaruhi potensi ekonomi performance? Kelima, apakah grand competitive advance berpengaruh terhadap hubungan environmental performance terhadap ekonomi performance? Keenam, apakah grand competitive advance berpengaruh terhadap hubungan corporate image terhadap ekonomi performance? Ketujuh, apa grand competitive advance
berpengaruh terhadap hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, di sini si peneliti cukup jelas menampilkan rumusan masalahnya. Jadi, untuk hasil di atas tersebut didapatkan dari penelitian reviewer, yang dimana hipotesisnya merupakan dinyatakan di dalam penelitian itu secara implisit. Nah, apa sih tujuan penelitian ini? Nah, untuk tujuan penelitian ini itu pertama untuk mengetahui apakah environmental performance terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh corporate image terhadap economic performance, untuk mengetahui pengaruh corporate social performance terhadap economic performance. Keempat, untuk mengetahui pengaruh Grand Competitive Advance terhadap economic performance. Kelima, untuk mengetahui pengaruh Grand Competitive Advance dan hubungan environmental performance terhadap economic performance. Keenam, untuk mengetahui pengaruh Grand Competitive Advance pada hubungan corporate image terhadap economic performance. Dan yang ketujuh, untuk mengetahui pengaruh Grand Competitive Advance pada hubungan corporate social performance terhadap economic performance. Nah, kritiknya, peneliti tidak cukup jelas menjelaskan tujuan penelitian di hipotesisnya di bagian terpisah meskipun secara implisit. Nah, selanjutnya, apa kontribusi dari penelitian ini? Pertama, dalam studi ini fokus dalam menjelaskan adanya pengaruh environmental performance, corporate image, corporate social performance, grand competitive advance berpengaruh terhadap economic performance, dan grand competitive advance. Dimana yang kedua yaitu serta peran economic performance, environmental performance, corporate image, dan corporate social performance dengan grand competitive advance. Nah, kritiknya, peneliti hanya menjelaskan secara general saja. Seharusnya kontribusi disampaikan lebih spesifik lagi dan lebih jelas lagi. Nah, apa sih grand theory yang digunakan di dalam penelitian ini? Untuk grand teorinya yaitu menggunakan stewardship theory, di mana menurut Dawson dan Davis 1991. Teori ini berdasarkan teori psikologi dan sosiologi, serta berasal dari pemikiran akuntansi manajemen, di mana stewardship termotivasi untuk berkelakuan sesuai untuk keinginan prinsipalnya. Nah, economic performance ini lebih berkaitan dengan teori stewardship theory. Nah, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan di dalam penelitian yang sedang dilakukan. Nah, untuk stewardship teori itu sendiri hubungannya yaitu economic performance itu kinerja perusahaan yang tidak termotivasi oleh tujuan individu saja, tetapi pada sasaran hasil suatu perusahaan. Mereka yang berkepentingan organisasi mengedepankan kepentingan perusahaan atau organisasi yang lebih efektif dan efisien serta jangka panjang perusahaan di atas kepentingan pribadinya. Nah, kritiknya peneliti tidak cukup jelas dalam menyampaikan grand teori yang digunakannya. Nah, bagaimana sih kerangka konseptualnya? Nah, untuk kerangka konseptualnya yaitu di sini ada X1 yaitu kinerja lingkungan, X2 citra perusahaan, X3-nya kinerja sosial perusahaan, dan X4-nya yaitu grand competitive advance atau yang memoderasi terhadap kinerja ekonomi. Itu variabel Y-nya. Nah, selanjutnya, apa sih hipotesis penelitian? Di sini ada H1, kinerja lingkungan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H2-nya, citra perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. H3-nya, kinerja sosial perusahaan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. H4-nya, keunggulan kompetitif hijau berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi. H5-nya, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan lingkungan kerja ke kinerja ekonomi. Dan H6-nya, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan citra perusahaan dengan kinerja ekonomi. H7-nya, keunggulan kompetitif hijau memoderasi hubungan sosial perusahaan kinerja ke kinerja ekonomi. Selanjutnya, jelaskan bagaimana metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitiannya, definisi operasional variabelnya, pengukuran teknik penarikan sampelnya, unit analisisnya, jenis data yang digunakan,
uji kelayakan model dan metode analisis datanya. Pertama yaitu definisi operasional variabel dan pengukurannya. Di sini ada economic performance dengan rumus ECP sama dengan P1 kurangi P0 plus DIF per PO kurangi MERI. Untuk environmental performance itu sendiri yaitu yang gold yaitu 5 has consistency distorted environmental, green-nya 4 garing has carried out environmental management, blue-nya 3 garing has mode effort to acquirement environmental management, merah 2 garing environmental management is not cared or occurred by law, dan yang black itu 1 per deliberated counting and neglecting with result in pollution and environmental damage, violation of law regulation. Nah, selanjutnya untuk corporate image, corporate social performance, dan grand competitive advantage bisa dilihat di dalam PPT yang sudah saya jabarkan. Nah, setelah itu untuk bagaimana sih teknik penarikan sampelnya? Untuk penarikan sampelnya itu sendiri yaitu menggunakan metode asosiatif. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai dengan 2017. Nah, untuk uji analisisnya itu menggunakan 13 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BII tahun 2013 sampai dengan 2017. Untuk jenis data penelitiannya itu berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia yaitu http://www.idx.co.id. Nah, untuk uji kelayakan modelnya itu menggunakan analisis regresi data panel. Nah, bagaimana sih persamaan regresi yang digunakan di dalam pengujian hipotesis penelitian? Di sini sudah terpapar jelas untuk persamaan regresinya yaitu ada EP sama dengan 15,44666 plus 0,047956, ENP plus 0,157367, CI plus 0,414844, CSP plus 141,5330, GCA plus 9,309344, ENP kali GCA plus 0,2855568, CI kali GCA plus 45,92237, CSP dikali GCA. Nah, selanjutnya, jelaskan pembahasan hasil penelitian, mungkin dari statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis terbukti dan tidak terbukti di dalam pembahasannya. Yang pertama itu ada variabel, sudah dijelaskan di dalam tabel tersebut. Untuk variabel-variabelnya yaitu ada variabel C, ENP, CI, CSP, GCA, ENP kali GCA, nah A, CI kali GCA, CSP kali GC, dan A. Nah, di situ sudah terlihat jelas koefisiennya, standar errornya, T statistiknya, dan probabilitasnya. Nah, terakhir yaitu apa sih kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari dalam penelitian ini. Dari penelitian ini bagaimana? Yaitu kesimpulannya dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi lingkungan, dan setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, kinerja lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja ekonomi dengan nilai koefisiennya lebih besar. Nah, untuk citra perusahaan itu tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi. Tetapi setelah dimoderasi oleh keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan ini memberikan efek positif pada kinerja ekonomi, di mana kinerja sosial perusahaan ini tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Dan setelah dimoderasi memiliki keunggulan kompetitif hijau, citra perusahaan itu juga tidak berpengaruh pada kinerja ekonomi.
Nah, untuk keterbatasannya mungkin di periode penelitian ini relatif singkat, masih singkat, yaitu 5 tahun, mungkin selama 2013 sampai 2017, sehingga memungkinkan praktik masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Mungkin tambahannya bisa untuk peneliti selanjutnya menambahkan periode penelitiannya. Nah, yang kedua, sampel perusahaan juga masih relatif sedikit, yaitu 13 dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di BII. Nah, untuk implikasinya, di sini peneliti memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian yang sudah tadi direview, yaitu bagi peneliti. Tentunya selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan yang lain, yang berbeda, mungkin periode pengamatannya, atau juga bisa menggunakan variabel-variabel lain, independen lain yang bisa digunakan. Jadi untuk peneliti. Nah, sedangkan untuk investor itu sendiri, yaitu calon investor, kinerja lingkungan, itu merupakan kinerja perusahaan untuk menciptakan lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, yang akan membangun citra baik suatu perusahaan di mata pemangku kepentingan, informasi yang jelas, informasi yang saat ini kita menjadikan salah satu pertimbangan penting bagi si calon investor agar mau berinvestasi di perusahaan tersebut. Mungkin berinvestasi tentang informasi tentang sosial dan lingkungan serta kondisi keuangan suatu perusahaan. Nah, sekian review yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.